kemudian, nah uniknya San, jadi tema kita kali itu tuh The Power of Dreams, ya. Yes. The Power of Dreams itu kita sendiri kemarin sudah bahas ya, bahwa kita punya action plan dari rekrutmen itu dreams. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman mewujudkan kekuatan mimpi itu menjadi suatu hal yang benar-benar terbukti dan terwujud gitu. Nah cuman kalau kemarin kita bicara tentang mimpi, apakah mimpi itu cukup kuat? Karena kalau bicara tentang impian, kalau gua rasa sih nggak mungkin lah orang nggak punya impian gitu ya. Bahkan di level mohon maaf gitu ya, di level mereka yang bekerja mungkin tukang-tukang dan lain-lain, nggak mungkin nggak punya impian, pasti punya impian gitu. Bahkan seorang anak pun ketika lahir sudah didoktrinisasi oleh orang tuanya, kamu punya impian apa gitu, pasti akan punya impian, nggak mungkin. Cuma masalahnya adalah bagaimana bisa mencapai impiannya tersebut gitu ya. Kenapa? Karena gitu ya, kalau cuma pengen doang kan pada akhirnya gitu, pengennya bisa jadi gitu ya, pada satu masa terkubur dalam-dalam. Kalau kata lagunya Sheila on 7 gitu ya, aku kubur impianku untuk apa? Lagu Sheila on 7 ada loh yang liriknya kayak gitu loh ya. Jadi kita ini para orang tua justru malah sekarang udah deh gitu ya, ngapain lagi sih kejar impian, mendingan anak gue yang nyampe impiannya. Nah ketika anaknya udah dewasa, anaknya juga ngomong kayak begitu lagi nanti, udah deh gue nggak usah kejar impian, mendingan anak gue nggak selesai. Begitu dulu nggak selesai ya. Nah ada satu isu yang menarik sih menurut gue, yang kemarin sempat lu lontarkan waktu kita kemarin kick off recruitment ya. Jadi bikin goal setting setiap tahun ya. Dan ini banyak juga yang terjadi San. Cuman kenapa ya? Kok nggak tercapai gitu loh? Akhirnya mungkin pada saat bikin goal setting lagi di tahun ketiga, udah males-malesan tuh. Udah pokoknya asal buatlah, karena kagak enak sama leadernya ya. Nah, kadang-kadang kayak gitu Dot, gitu ikut goal setting ya, udahlah gitu ya, gue ikut lah daripada nanti gue di-terminate sama leader gue, ini masih ada komisi ini gitu yang masuk, udah gue ikut ya, tulis goalsnya ya, nanti tulisannya hilang gitu, nggak pernah tahu. Cuma gini Dot, lu kan kemarin nyampein sebuah informasi dan itu cukup powerful menurut gue sih, dengan analogi seekor ulat yang ingin nyebrang gitu ya ke pulau seberang lah, anggap gitu ya, apa yang harus dilakukan, ini ulat gitu ya. Dan lu menganalogikan dengan cukup baik dengan metamorfosis gitu, artinya dengan berubah ya, atau morfosis gitu ya, dengan berubah. Nah cuma gini Dot gitu ya, pada akhirnya nah ini gue setuju nih Dot, kalau boleh ya, ini kayak bulia gitu ya teman-teman, kalau boleh sambil kita berdiskusi, sambil kita bercakap-cakap, boleh juga dong gitu ya, lontarkan pernyataan boleh gitu, ketidaksepakatan juga is oke kok ya Dot gitu, atau lempar pertanyaan pada kita biar kita bahas bareng-bareng. Tapi gini Dot, boleh nggak Dot, sebelum lebih lanjut gue justru malah mau tanya dulu loh Dot gini, pertanyaan gue jelas gitu ya, banyak setting goal, setiap tahun setting goal tapi nggak pernah nyampe, dan lo analogikan dengan morfosis, artinya seekor ulat harus berubah gitu ya. Cuma kan gini Dot, berubah itu kan nggak nyaman Dot. Jadi kupu-kupu itu sakit Dot, dan butuh waktu gitu ya. Artinya kan lu harus ngedekam dulu di kepompong ya. Sedangkan waktu itu terus berjalan. Di kondisi kayak gini Dot ya, mau kapan kita Dot ya, mau kapan sampai benar-benar suksesnya gitu ya. Padahal di sini dapur harus ngebul gitu dan lain-lain. Pada kondisinya bisa jadi gitu ya Dot. Pada kondisinya ya udahlah gitu, yang penting gua kerjain apa yang ada di depan gua dapat sesuatu ya udahlah gitu ya, gua udah nggak memikirkan goal itu. Pertanyaan gua adalah gini Dot, gimana untuk bisa jadi kupu-kupu itu dulu deh. Ya itu kan si ulat itu kan sebenarnya metamorfosis ya, dari kepompong terus dia berubah lagi, dia mau jadi sebagian kupu-kupu sampai dia menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, si kupu-kupu indah itu sudah ibaratnya kita sudah mencapai beberapa kesuksesan gitu ya. Karena gue yakin teman-teman juga setuju bahwa sukses itu nggak di satu titik. Sukses itu pastinya mencapai sukses pertama, kedua, terus ada di titik-titik berikut. Nah, itu kupu-kupu indah. Nah, tapi kalau balik lagi ke analogi si ulet metamorfosis ini, dari kupu-kupu nanti dia harus balik lagi jadi ulet lagi. Jadi ini nggak berhenti gitu. Artinya ketika gue udah nyampe di titik kesuksesan yang gue raih, gue nggak boleh akhirnya puas sampai di situ San. Untuk mencapai tangga berikutnya ya, itu gue harus harus metamorfosis lagi. Gue harus metamorfosis lagi terus begitu. Pertanyaan gue gini Dot, apa yang terjadi kalau ulet ternyata nggak lakukan metamorfosis, nggak jadi kupu-kupu? Apakah mati? Pasti.
Pasti dia mati. Karena kalau dalam metamorfosis itu kan memang si ulet itu kan begitu ya, apa adanya, kayak ular lah. Ular kenapa dia ganti kulit gitu ya. Ganti kulit. Elang harus mematahkan paruhnya dan kukunya juga, itu juga sakit juga, tapi itu harus dilakukan sepanjang hidupnya dia. Jadi artinya mati ya, Dot. Kalau nggak lakukan perubahan gitu ya, nggak lakukan sebuah pemaksaan diri sendiri gitu ya, nggak sakitin diri sendiri dulu gitu, dan nggak tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, kematian itu yang ada di depan justru malah ya, bukan hal yang lain, justru malah sakitnya lebih sakit dibandingkan dengan kita coba untuk gitu ya, untuk memaksakan diri kita lebih lelah, lebih capek, waktu lebih sedikit dan lain-lain ya. Gue jadi teringat dengan yang lo pesan. Artinya kalau bicara tentang life cycle, ini yang disebut dengan life cycle ya, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, tapi kalau bisa gitu kita menciptakan di bawahnya itu adalah bukan untuk di bawah, benar-benar di bawah, tapi untuk loncat lagi ke atas gitu ya, Dok, maksudnya. Betul. Kalau bisa ya jangan di bawah gitu. Ya. Kalau bisa ya jangan di bawah, karena kata orang kan hidup itu seperti roda berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jangan sampai di bawah. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Yaitu metamorfosis lagi. Ketika Anda sudah berada di titik atas, metamorfosis lagi. Apa nih yang harus saya upgrade lagi nih? Karena nggak mungkin gitu. Kita cukup sampai di situ aja. Karena pastinya ketika teman-teman misalkan, ayo teman-teman punya impian apa? Impian itu bisa impian jangka menengah, jangka pendek, sama jangka panjang kan. Nah, jangka panjang ini misalkan mungkin ada yang di sini nggak punya rumah, gitu ya. Pengen punya rumah Pak saya, gitu ya. Mungkin ada yang kepingin punya mobil. Ada yang punya rumah, pengen punya rumah lagi, boleh. Ada yang kepingin naikin haji orang tua, umroh bersama keluarga, apapun itu, tapi pada saatnya nanti pertanyaannya adalah prioritasnya mana dulu nih yang mau diwujudin. Oh ini dulu, nanti kedua ini, nanti ketiga ini. Nah makanya itu tadi yang gue bilang, jadi suksesnya itu harus ada tangga, jadi 1, 2, 3, 4. Jangan sampai kita baru sukses pertama, udah gitu nggak pernah didengar lagi, nggak pernah muncul lagi. Itu tadi yang lu bilang. Ini analoginya bagus loh, Dot. Gitu. Ini analogi seperti sebuah kenyataan yang mungkin akan menampar kita bersama. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin atau Dodi mungkin nanti akan ada sebuah pernyataan, tapi gue dulu ya, Dot. Gue akan meminta izin untuk pertama kali memohon maaf nih teman-teman. Kalau ternyata dari pernyataan saya gitu ya, ada yang nyelekit gitu ya, ada yang kayak nyentil banget gitu ya, ada yang mungkin membuat teman-teman gak nyaman, tapi jujur teman-teman ya, pernyataan saya bukan buat untuk menyakiti, tapi untuk sama-sama kita refleksikan diri sendiri. Bukankah gini, Dot ya, banyak orang yang promosi di 1 tahun, tahun berikutnya nggak promosi lagi. Banyak orang yang sudah mencapai elite club di 1 tahun, besoknya nggak elite club lagi gitu. Jadi elite club dan promosinya jadi kayak sejarah gitu ya. Jadi ada kenang-kenangan. Kalau kata Bu Nina, dulu gue pernah promosi, dulu gue pernah elite club gitu ya. Ternyata gitu ya. Dulu hanya sekedar dulu gitu ya. Dan kita mengulang sejarah kita, dan kita merasa bahwa oke, saya cukup hebat dengan kata dulu. Nah, lu mengangkat sebuah isu yang cukup luar biasa nih, Dok gitu ya. Artinya kalau bicara tentang promosi, setiap tahun seharusnya promosi. Bahkan ada nggak gitu ya titik contoh gitu ya, ketika seorang agency director sudah mencapai gitu ya lifetime agency director gitu ya, atau agency director yang tidak terturunkan lagi gitu ya, FVP, VP dan lain-lain. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, batasan kita berbisnis di asuransi jiwa? Oke, saya cukup udah sekian. Menurut lo, Dok? Wah, balik lagi kita kepada prinsip kita sebagai manusia. Ya. Manusia nggak pernah puas. Ya. Gitu. Manusia nggak pernah puas. Ada kepuasan itu mungkin yang akhirnya berubah ya. Dari kepuasan materi, mungkin dia sudah punya segalanya, tapi dia nggak punya kebahagiaan, kasih sayang. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin contoh gini. Ada orang yang sudah kaya raya nih, terus ketika dia diajak jadi agen asuransi, dia mau, San. Pertanyaannya, kalau gue jadi leadernya, gue motivasi dia untuk apa nih? Duit, mobil. Duit, udah banyak. Dia langsung bilang, saya sudah punya, Pak. Gitu ya. Posisi. Nah, tapi ternyata ada orang-orang yang seperti itu yang dia butuh aktualisasi diri. Contoh, dia kepingin maju ke depan panggung, ditepokin, dihargain. Benar. Kemudian dia juga pada akhirnya mungkin dari hasil value kayak gitu yang dia nggak temuin gitu loh. Artinya kalau misalkan tadi pertanyaan lu ada nggak titik
sudah berhenti sampai di sini. Enggak harusnya sih, karena manusia tidak akan puas. Dan kalau kepuasannya itu sudah nyampe, pasti kepuasannya akan berubah ke titik-titik yang lain. Entah itu dia mungkin nyenengin orang-orang, uangnya untuk charity, terus mungkin dia berpikir manusia ada sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, nanti akan berubah seperti itu pada titik-titik itu. Oh itu nanti itu pokok pembicaraan nanti mungkin. Keren. Itu